Kita awal informasi pagi ini pemirsa diduga akibat korsleting arus pendek gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Kabupaten Oki Sumatera Selatan terbakar. Puluhan ruangan asrama ludes dilalap si jago merah. SMA unggulan ini yo iyo yuk Irma. Kebakaran menimpa gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Kabupaten Oki Sumatera Selatan. Sedikitnya ada 41 ruangan asrama laki-laki gedung sekolah menjadi amukan si jago merah Sabtu pagi. Beruntung peristiwa itu tidak memakan korban jiwa, karena sekolah dalam keadaan libur sehingga ada sebagian siswa yang pulang ke rumah. Api bermula dari kamar utama yang diduga akibat korsleting listrik. Para siswa pun berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga masing-masing. Namun sejumlah ponsel dan laptop tak bisa diselamatkan dari amukan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Penyebabnya konslet, Pak, dari kabel yang ada kabel utama yang sebelah sana itu, Pak. Kami memastikan tidak ada korban jiwa, ini cuma sekarang material yang mungkin belum tahu kita berapa kerugiannya. Untuk sementara ini belum kita ketahui diduga asal dari mana. Api tersebut sudah menjalar ke mes-mes para siswa. Untuk sementara waktu, PLN mematikan arus listrik untuk jaringan arus sekitar sekolah. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi Ainis melaporkan. Sekeluarga tewas tertabrak truk tangki LPG di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat sopir truk berkendara dalam kondisi mabuk miras. Warga merekam saat sekeluarga pasangan suami istri dan seorang anaknya tewas ditabrak truk tangki LPG di Desa Sumberrejo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu petang. Usai menabrak ketiga korban, truk tangki terguling menutupi jalan. Kecelakaan terjadi ketika truk tangki bermuatan 13.000 liter LPG melaju dari Bojonegoro menuju Ngawi dalam kondisi oleng. Lalu menabrak pemotor bernama Sumbito warga Bojonegoro yang memocek istri dan anaknya dari arah berlawanan. Petugas kepolisian melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk berkendara dalam kondisi mabuk minuman keras. Trayeknya dari utara, terus bedanya dari selatan. Terus? Saya kira dari utara semua. Tikungan ini kan kecepatan tinggi tuh. Yang truknya Oleng. itu kenapa Pak kok bisa sampai oleng itu Pak? Kelihatannya supirnya Adapun kronologinya yaitu supir truk tersebut diduga dari hasil olah TKP dan pemeriksaan kami diduga sedang di bawah pengaruh minuman alkohol, dengan dibuktikan juga ada ditemukan botol minuman serta hasil pengecekan urin dari tim Dokes. Hingga kini akses jalan masih tertutup karena proses evakuasi truk tangki LPG berlangsung lama lantaran bermuatan sensitif dan berbahaya. Ketiga korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Suroto Ngawi, sedangkan sopir truk ditahan di Polsek Margomulyo. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Asfi Manat Ainis melaporkan. Sebuah truk gandeng ringsek usai menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi pun membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Sebuah truk gandeng ringsek setelah menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Basuki Rahmat, Stasiun Kota Jombang, Jawa Timur. Suliswanto, pengemudi truk gandeng ini terjepit di dalamnya. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis dengan bantuan tim dari BPBD Jombang. Setelah melakukan upaya selama lebih dari 1 jam, tubuh korban yang terjepit akhirnya berhasil dikeluarkan. Oleh petugas, korban yang mengalami luka parah di bagian kakinya langsung dievakuasi ke RSUD Jombang untuk mendapat penanganan medis. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk gandeng mencoba menghindar dari mobil yang tiba-tiba berbelok. Karena tak mampu mengendalikan truk, kecelakaan pun tak terhindarkan. Truk gandeng akhirnya menabrak truk kontainer dengan sangat keras. Menurut keterangan dari warga, kendaraan truk itu melajur dari arah timur ke barat. Itu ke barat, informasinya ada kendaraan menyeberang, sehingga ada kendaraan truk kontainer bermuatan beras mengerem mendadak dan di belakangnya menabrak di belakang bagian truk kontainer tersebut.
Setelah melarikan korban ke rumah sakit dan mengamankan pengemudi truk gandeng, polisi kini juga masih berusaha mengevakuasi truk gandeng yang ringsek dan mogok di tengah jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Tidak kuat menanjak, sebuah truk kontainer terbalik di flyover di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya truk kontainer terbalik dan menimpa satu mobil di belakangnya. Tak kuat menanjak di flyover dan alami remblong, truk kontainer terbalik di Jalan Ahmad Yani, flyover menuju Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kontainer peti kemas bermuatan batu granit dari Tanjung Priuk menuju Cileing tidak kuat menanjak saat melaju di flyover hingga mundur akibat mengalami remblong dan terbalik menimpa satu mobil di belakangnya. Kondisi mobil tertimpa peti kemas mengalami ringsek di bagian depan. Beruntung, 4 penumpang di dalamnya selamat. Untuk mengevakuasi truk kontainer peti kemas yang menutup jalan di flyover, kepolisian mengerahkan 2 alat berat krain ke lokasi. Evakuasi sempat terkendala lantaran muatan seberat 29 ton yang mengakibatkan kren tak kuat mengangkat peti kemas. Dia kuat nanjak, mundur. Ya, jaga jarak masih ya Bapak ya? Nah, saya udah nggak bisa apa-apa. Mentok ke sebelah kiri, niat dia aku mau ngamanin biar berhenti. Tapi akhirnya dia tumpah itunya, kontainernya. Kemudian kendaraan berjalan mundur. Pengemudi mengambil inisiatif membuang ke kiri sehingga membentur pagar gadril pembatas jalan. Dalam waktu yang bersamaan, peti kemas tersebut melintir kanan sehingga roboh menimpa 2 kendaraan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon dan arah sebaliknya mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari adanya kemacetan yang lebih panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka parah setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Nasional Bypass, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Minibus penabrak sempat dikejar warga namun berhasil kabur ke arah Jombang. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Bypass, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pengendara motor luka parah dan terkapar di jalan. Sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Korban adalah Hoirun Rozikin, 33 tahun, warga Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Korban mengalami luka parah di kepala, diduga membentur medan tengah jalan. Menurut saksi mata, saat itu terdengar suara benturan keras dan setelahnya terlihat korban tergeletak di jalan. Korban yang melaju dari arah Surabaya ke Jombang diserempet minibus dari arah yang sama hingga korban terjatuh dan luka parah. Serempet mobil pribadi, Pak. Oh, mobilnya sekarang? Tabrak lari, Pak. Oh, tabraknya lari. Tadi kondisinya luka di mana, Mas? Di bagian sini, Pak. Bisa lihat. Kepala ya? Kelindes atau gimana? Ketatap trotoar, Pak. Oh, kena trotoar. Kena trotoar. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang ada di lokasi langsung mengamankan sepeda motor dan dijadikan barang bukti. Sedangkan minibus yang kabur sempat dikejar oleh warga, namun berhasil melarikan diri ke arah Kabupaten Jombang. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Nasional di Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah bus menabrak sepeda motor dari arah belakang hingga akhirnya bus terguling dan menewaskan 2 orang. Seorang pria lemas tak berdaya melihat jasad istrinya setelah mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan berawal dari bus Raja Wali Indah jurusan Bojonegoro, Surabaya menabrak pengendara motor dari arah yang sama. Bus terguling dan membuat motor tersangkut di jendela bus.
Akibat kejadian ini penumpang motor dan kernet bus meninggal di lokasi, sementara pengendara motor dan supir mengalami luka-luka. Kalau dari informasi awal, ini lagi didalami informasi awal pada saat bis mendahului kendaraan lain, kemudian untuk kendaraan motor tersebut mau berbalik arah atau belok. Tetapi untuk informasi tepatnya, unit Gakum Satlantas sedang olah TKP, memeriksa saksi agar lebih fix. Kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Bojonegoro. Bangkai bus dan motor sudah diamankan di kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah motor yang dikendarainya tertabrak kereta api Siliwangi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kerasnya benturan menyebabkan kedua korban tewas seketika di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam pasca kejadian tewasnya pasangan suami istri yang tertabrak kereta api Siliwangi pada Jumat petang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedua pasutri yang berboncengan sepeda motor ini tertabrak kereta saat sedang melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Kerasnya laju kereta membuat kedua korban serta sepeda motornya sempat terseret sejauh 20 meter. Tadi itu mau berangkat ke bengkel, tujuannya ke bengkel ke motor. Masyarakat setempat di situ juga lagi ramai, lagi ada yang jualan tahu bulat juga di sana. Sudah disapa oleh warga, tetapi tidak tahu mengapa gitu kan. Mungkin beliau pakai helm dan pakai mantel tipi-tipi karena beliau berangkatnya lagi rintik-rintik hujan. Kedua korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.